Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah masih berkenan memberikan umur yang panjang kepada kita bersama, memberikan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh ampunan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kalinya, rahmat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijauhkan dari malapetaka, termasuk dijauhkan dari musibah virus corona yang sekarang sedang menghantui hampir semua penduduk dunia ini. Anak-anakku semuanya yang kami sayangi, sesuai dengan tema pada saat ini kami akan menyampaikan tentang hikmah puasa bulan Ramadan. Hikmah dan faedah puasa bulan Ramadan sungguh amat banyak. Marilah kita beberapa hikmah kita bahas pada pagi ini. Yang pertama, hikmah dari puasa adalah agar kita menjadi orang yang baik, menjadi orang yang bertakwa, dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar kamu semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anak sekalian yang kami hormati, yang kami sayangi, hikmah yang kedua dengan melaksanakan ibadah puasa. Seseorang setelah merasakan betapa lapar dan haus di waktu siang, sehingga timbul di dalam hati rasa belas kasihan kepada kaum du'afa, kepada kaum fakir miskin, sehingga terpanggil untuk mengulurkan tangannya untuk memberikan bantuan berupa infak dan sedekah kepada mereka. Hikmah yang ketiga, dengan berpuasa seseorang bisa mengurangi sifat kebinatangan serta mendekati sifat kemalaikatan, yaitu dengan mengurangi makan, minum, dan
menggauli istrinya di siang hari. Hikmah yang keempat, dengan berpuasa seseorang akan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana pernyataan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sumu tasihu, berpuasalah kalian, tentu kalian akan sehat. Rasulullah SAW adalah orang yang rajin berpuasa. Selain puasa bulan Ramadan, beliau selalu rajin puasa hari Kamis dan hari Senin. Juga 3 hari di setiap bulan, yaitu tanggal 13, 14, 15. Rasulullah tidak pernah sakit selama hidupnya. Padahal beliau adalah orang yang paling sibuk di dunia ini. Beliau seorang pemimpin umat Islam. Beliau sebagai kepala negara. Beliau sebagai panglima perang. Beliau sebagai kepala rumah tangga. Hampir hari-harinya tidak pernah lepas dari kesibukan. Beliau adalah super sibuk. Akan tetapi beliau tampak sehat karena beliau sangat mampu mengatur pola makan. Termasuk beliau adalah rajin bertirakat, mengurangi makan dan minum. Dan itulah, mari anak-anak kita semua mencontoh beliau, puasa rajin di bulan Ramadan, nanti diteruskan rajin puasa di setiap bulannya hari Senin dan hari Kamis. Cuma Rasulullah SAW kalau sudah masuk di bulan Sya'ban itu selalu puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 15. Anak-anak semuanya yang kami sayangi, orang yang rajin berpuasa, orang yang rajin bertirakat pasti akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kisah makhluk Allah yang paling dibenci oleh manusia, yang namanya ulat atau ular. Kita semua pun juga benci kepada mereka. Setiap ada ulat, ya kita bunuh. Sudah lari ke kebun, masih kita kejar, dan akhirnya dibunuh secara tragis. Tapi ketika ulat itu mau bertirakat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkan makan, tinggalkan minum, menyendiri di suatu tempat, tidak makan dan tidak minum sampai bulunya sama rontok. Hari demi hari, minggu demi minggu, sampai kurang lebih hampir 40 hari, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala barokah tirakat seekor ulat. Akhirnya berubah menjadi kepompong, kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dulu aslinya mengandung racun, kemudian berubah menjadi bulu yang indah, yang bisa terbang, yang warnanya berwarna-warni. Mereka diangkat dari ulat menjadi kupu-kupu yang begitu indah dan menjadi hiasan alam ini. Akankah kita ketika melihat kupu-kupu yang aslinya terdiri dari berasal dari ulat itu masih ingin membunuhnya, masih ingin mengejar untuk dimatikan? Tidak, kita pasti senang dengan kupu-kupu, sudah tidak tega untuk membunuh. Karena indahnya maka kita ingin memegangnya, ingin memeluknya, karena keindahan itu ya,
akibat tirakatnya yang akhirnya diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang selamat, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus rajin berpuasa, terutama berpuasa wajib di bulan suci Ramadan. Dan paling penting hikmah puasa adalah karena setiap manusia tidak akan mungkin mampu menghadapi panasnya api neraka, maka Allah mewajibkan puasa bulan Ramadan ini besok di neraka. Ketika kita mungkin dipidana masuk neraka, ya puasa inilah yang bisa menjadi tameng dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan kita seandainya besok divonis oleh Allah masih harus mampir dulu di neraka, mudah-mudahan tidak terasa panas karena didampingi, ditamengi oleh yang namanya puasa bulan Ramadan. Anak-anakku sekalian yang kami sayangi, mudah-mudahan kita semua selama hidup ini senantiasa didampingi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari malapetaka, kita bisa hidup yang nyaman, istiqomah, rajin beribadah di saat kita meninggal dunia, dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang husnul khotimah dengan membawa kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhirnya dakhalal jannah, maka akan jadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.